Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inayatillah Filkhoir, absen 15 dari kelas 11 MIPA 6. Saya di sini akan mempresentasikan bab muamalah yang berjudul jual beli dalam Islam. Pada rumusan masalah kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama, apa pengertian jual beli, yang kedua, apa dasar hukum jual beli, yang ketiga, apa saja syarat jual beli, yang keempat, ada berapa macam jual beli, dan yang terakhir yaitu apa itu khiyar. Pengertian jual beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut fikih, jual beli adalah menukar barang dengan barang yang lain dengan syarat dan rukun tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan, sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang akan menjadi milik pembeli dan uang akan menjadi milik penjual. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran suatu dengan suatu yang lain. Kata lain dari jual beli adalah al-bai, asyira, al-mubadah, dan at-tijrah. Dasar hukum jual beli. Jual beli sudah ada sejak zaman dahulu. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah SAW. Jual beli yang ada di masyarakat antara lain yang pertama yaitu jual beli barter. Jual beli barter adalah tukar menukar suatu barang. Yang kedua yaitu money charger. Money charger adalah pertukaran mata uang. Yang ketiga yaitu jual beli kontan atau yang dibayar secara langsung. Yang keempat yaitu jual beli secara mengangsur, yaitu kredit. Dan yang kelima yaitu jual beli lelang. Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum jual beli agama Islam. Hukum asal jual beli yaitu mubah atau boleh. Jual beli dalam Islam tidak boleh merugikan satu sama lain, maupun penjual ataupun pembeli. Jual beli harus sesuai dengan keinginan sendiri dan harus sama-sama suka, bukan karena paksaan. Hukum jual beli ada 4 macam. Yang pertama yaitu mubah atau boleh, merupakan hukum asal jual beli. Yang kedua yaitu wajib, apabila menjual karena keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Yang ketiga yaitu sunnah, misalnya minum-minuman terlarang dan lain-lain. Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat kecurangan dalam jual beli. Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu, seorang penjual harus dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya. Begitu pula seorang pembeli juga harus berlaku jujur dalam membeli sesuatu barang. Syarat-syarat jual beli ada 3. Yang pertama yaitu akid. Akid adalah adanya penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu ma'qud. Ma'qud adalah barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu sikat atau ijab kabul. Yang pertama, akid. Di dalam kegiatan jual beli, tentunya diperlukan penjual dan pembeli yang disebut dengan akid. Syarat-syarat akid yang pertama yaitu harus balik. Anak kecil yang belum balik tidak sah melakukan kegiatan jual beli karena umumnya anak kecil tidak bisa bertanggung jawab. Yang kedua yaitu berakal. Orang yang tidak berakal tidak sah melakukan transaksi jual beli. Yang ketiga yaitu kehendak sendiri. Dalam proses jual beli harus adanya kesepakatan, suka sama suka, apabila dilakukan secara. Yang kedua yaitu ma'qud. Ma'qud adalah barang yang diperjualbelikan. Syarat-syarat ma'qud yang pertama adalah barang harus milik sendiri. Yang kedua yaitu barang dapat diserah terimakan. Yang ketiga yaitu barang ada manfaatnya. Yang keempat yaitu barang tidak najis atau barangnya suci. Yang kelima yaitu barang harus teridentifikasi. Yang ketiga yaitu sihat atau yang biasa disebut dengan ijab kabul. Syarat-syaratnya yang pertama yaitu tidak ada batasan waktu. Yang kedua yaitu dilakukan atas kehendak sendiri atau tidak adanya keterpaksaan. Yang ketiga yaitu dilakukan secara langsung. Dan yang keempat yaitu tidak dikaitkan dengan hal yang lain. Bentuk-bentuk jual beli. Yang pertama yaitu jual beli sahih. Dikatakan sahih apabila jual beli ini disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah yang pertama yaitu telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Yang kedua yaitu jenis barang yang dijual halal. Yang ketiga yaitu jenis barangnya suci. Yang keempat yaitu barang yang dijual memiliki manfaat. Yang kelima yaitu atas dasar suka sama suka. Dan yang keenam yaitu saling menguntungkan. Yang kedua yaitu jual beli batal. Dikatakan batal apabila salah satu rukun atau sepenuhnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila,
atau menjual barang yang barangnya diharamkan di dalam syariat Islam seperti minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jual beli fasih. Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasih dengan jual beli batal. Apabila kerusakan pada jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda yang haram, yaitu minuman keras, babi, darah. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga kejualbelian dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Yang kelima ada hiyar. Hiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan hiyar dikemukakan para ulama fikih dalam masalah yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad ketika terjadi suatu masalah atau perselisihan. Hiyar dalam jual beli dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu hiyar majlis. Hiyar majlis adalah hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka masih belum terpisah dari tempat akad. Yang kedua yaitu hiyar syarat. Hiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan selama 1-3 hari. Yang ketiga yaitu hiyar aibi. Hiyar aibi adalah hak untuk memilih, meneruskan, atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak terlihat pada saat ijab kabul. Sekian presentasi saya tentang bab muamalah. Saya Inayatillah Filkhoir, absen 15 dari kelas 11 MIPA 6 mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada salah kata atau kata yang tidak berkenan.